سلامة خلوط. هذه هما السيارات اللي اشتعلت فيهم النيران ديال القوات العمومية. Pasukan keamanan Iran menggelar operasi pembersihan teroris di penjuru kota. Mereka menargetkan kelompok teroris Kurdi dan Baloh yang beroperasi di Iran. Pasukan keamanan Iran berhasil menetralkan puluhan teroris dan menangkap 15 orang dalam sebuah operasi besar. Operasi yang digelar di penjuru Iran ini menargetkan anggota kelompok teroris Kurdi dan Baloh. Iran menyatakan akan terus melakukan operasi untuk melawan dua kelompok ini. Hal ini dilakukan karena keduanya dianggap mengancam keamanan nasional. Penjajah Israel kembali membombardir Gaza, Palestina. Kali ini serangan udara Zionis meluluhlantahkan sebuah masjid di kawasan Yarmouk, kota Gaza. Rudal penjajah Israel menghancurkan sebuah masjid di kawasan Yarmouk, Gaza. Serangan udara Zionis juga meratakan kawasan permukiman di Deir al-Balah. Akibat genosida Israel ini, satu orang syahid, beberapa lainnya terluka. Pemerintah apartheid Israel juga menggeser garis kuning dan memerintahkan warga Gaza untuk keluar dari rumahnya. Warga Gaza yang trauma mengatakan tidak akan pernah melakukan gencatan senjata. Kini mereka juga tidak memiliki tempat aman untuk berlindung. انتكبنا وين ننام؟ والله ما في حاجة تقوينا، الحمد لله، لا ضل أهلي راحت وضار أخويا راحت وضار أختي راحت وما ضلش ضوء. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth. Kunjungan untuk meningkatkan kerjasama keamanan kedua negara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan Menteri Perang AS Pete Hegseth
di Blair House, Washington. Pertemuan digelar sehari setelah pembicaraan dengan Presiden Donald Trump. Kantor Netanyahu mengatakan kunjungan ke Washington bertujuan untuk menjaga keamanan Israel dan memperluas lingkaran perdamaian. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Perdana Menteri Israel di Gedung Putih, Washington, D.C. Kunjungan ini merupakan pertemuan ke-8 Netanyahu dengan Trump sejak Presiden AS ini kembali menjabat pada tahun 2025. Pertemuan berjalan tertutup selama 90 menit. Kedua negara membicarakan konflik mereka dengan Iran dan juga kondisi di Gaza, Palestina. Usai pertemuan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel dan Amerika Serikat tetap mitra dekat dalam konfliknya dengan Iran. Usai pertemuannya dengan Netanyahu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan akan mengenakan tarif tambahan kepada 5 negara yang berhubungan dengan Iran. Them to add Iran as tariffs, not just as sanctions. I think it's important. That's what Lindsey wanted, because I heard that they have tariffs on Russia, but not on those 5 countries with having to do with Iran. I'd like to see tariffs on Iran. It would make it much stronger. So perhaps you're very good at this. You can maybe tell them. I think they should put in for Russia, but I think they should put in for Iran. And that's really what... Meski ditolak masuk New York, namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan tetap akan berkunjung ke kota The Big Apple. Sementara itu, Wali Kota New York, Zohran Mamdani, menegaskan tidak akan menyambut kedatangan penjahat perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan akan tetap berkunjung ke New York. Pernyataan ini disampaikan setelah sebelumnya Wali Kota New York Zohran Mamdani menolak kedatangannya. Netanyahu juga mengatakan tidak takut atas ancaman penangkapan dirinya. First of all, I'm going to New York. Yeah. I'd love to see you there when I go to the UN in September. You know, I moved to Florida. Well, you know, you can take a plane. I'll come up, yes. You can come, you've come to Washington, so you can go there, but I'm definitely going there. I'm going to speak the truth in front of this. You know, this just hate-spewing elected official who's pitting one group of New Yorkers against the others. He's turning them against New York Jews. I mean... Wali Kota New York Zohran Mamdani pun kembali buka suara. Zohran dengan tegas menyatakan tetap tidak akan menerima kunjungan penjahat perang. And I want to make it very clear that that welcome ends with me. I will not be welcoming Benjamin Netanyahu or any other war criminals when they come to this city. And I do believe that our federal government should join the International Criminal Court and ensure that there is accountability when it comes to crimes against humanity. Sebelumnya, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu dan sejumlah pejabat Israel lainnya pada tahun 2024. Perintah tersebut dikeluarkan karena mereka melakukan kejahatan perang terkait operasi militer Israel di Gaza pada Oktober 2023. Para pengunjuk rasa berkumpul di dekat Gedung Putih di Washington, D.C. mengecam kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan menuntut agar ia diadili atas tuduhan kejahatan perang. Para demonstran berbaris di dekat Gedung Putih di Washington, D.C., Amerika Serikat, mengibarkan bendera Palestina, meneriakkan slogan-slogan, dan memegang plakat yang mengecam kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sementara itu, polisi dan petugas keamanan menjaga di sekitar Pennsylvania Avenue dan Lafayette Square saat protes berlangsung. Netanyahu melakukan perjalanan ke Washington untuk berdiskusi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Iran dan keamanan regional mendominasi agenda. Today with one clear message. War criminal Benjamin Netanyahu is not welcome in our communities, not in D.C., not in Maryland, not Virginia, and not anywhere. Every time he leaves Washington, the bombs fall harder and the aggression expands and more land is stolen and more of our people are murdered. Shame! I'm a Palestinian American. I live in Washington, D.C. We are at the front of the Blair House, which is an official guest house for the White House, protesting the war crime of Bibi Netanyahu.
Bibi Netanyahu is indicted by the ICC, the International Court of Justice, for war crimes committed in Palestine. And instead of being prosecuted and going to jail, he's being received in the United States as an official guest of the government. Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada November 2024 atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terkait dengan konflik Gaza.